untuk bisa mencapai proses yang sekarang. Tahun 99 saya di Jakarta jualan koran di Tugu Tani. Selama setahun, karena waktu itu saya kerja, perusahaan saya bangkrut, disita oleh sebuah bank. Kita balik ke kantor, di kantor udah ada tulisan disita. Kita telepon bos, bos nggak ada. Saya asli orang Manado setengah asli orang Mongolian. Bapak saya asli orang Mongolian dari suku Ulan Bator, so mami dari Manado. So mami Vermoy, papa Fasung. Ya toh, ada yang tahu orang Mongolian jelek? Nggak ada pak, Mongolian so very handsome. Lu tahu ya kan, orang Mongolian di film-film coy. Bulat, merah, cakep. Is this Mongolian? So mama from Manado, Vermoy always. Kalau bahasa Belanda tuh Vermoy, Vermoy itu cantik. Mama cantik, papa ganteng. Anaknya jauh. Saya bingung dengan muka begini, serius saudara. Indonesia kalau ngelihat muka seperti Mongol ini adalah muka tertolak saudara. Serius. Saya manggung di Beijing, saya stand up di depan Presiden Republik Rakyat China. Pakai bahasa Mandarin, wow semua tertawa. Dan dikala kita jalan-jalan orang ngomong, wow Mongolian face. Mongolian face, wow muka Mongol. Itu di sono. Saya manggung di Thailand, di Korea juga, wow Mongolian. Indonesia nggak begitu nyambutnya saudara. Serius loh. Indonesia negara yang melihat muka gue ini kayaknya cuma ada dua pekerjaan yang gue lakuin. Kalau nggak nyopet ya tukang hipnotis. Cuman dua itu. Di saat saya capek kerja, saya syuting dan sebagainya, sore selalu saya menyempatkan untuk ibadat. Lagi ibadat cuy, jam 7 malam, tahu-tahu ada hilang handphone. Itu semuanya ngelihatnya ke gue. Sih, gue ingin mau gue gampar dosa lo serius. Saya tanya sama temen, saya ngomong Tuhan kalau kayak begini gue pindah agama. Temen gue nyolek Mongol sebelah hilang sandal lu juga. Oh iya bener ya muka sepertinya emang. Tapi yos biasalah santai. Jualan koran saya nggak pernah malu. Paginya saya kerja di rumah makan Padang di Jalan Sunda, di Jalan Sabang Ujung, yang pas mau ke Kebun Siri. Dua rumah makan Padang tahun 99 2000 saya di situ kerjanya. Sebagai orang Manado yang di mana-mana bawa nasi pakai nampan, sekarang ditaruh di tangan. Si mumet cuy. Tapi mau gimana? Mau cari makan atau enggak? Sore jam 4 ambil koran harian terbit Pos Kota, Suara Pembaharuan sama Kompas Sore. Pos Kota udah gope. Jam 6:30 pecel lele di Jalan Sunda, seberangnya gereja Santa Teresia. Yang sekarang ada Bank Mandiri, sebelahnya Harvest. Saya lakuin 3 pekerjaan dalam sehari. Kenapa saya nggak pulang Manado? Malu pak. Karena saya ke Jakarta mau sekolah pendeta. Itu asalnya. Seluruh Manado tahu tahun 98 saya ke Jakarta didoakan oleh banyak pendeta mau sekolah Alkitab di Medan. Khusus etnis China yang punya keturunan China, ada satu sekolah yang mengajarkan bahasa Hokkien sama Koi, bahasa Mandarin. Udah ke Jakarta sponsornya kabur. Udah di Jakarta di Tanjung Priuk. Terus kita mau pulang Manado. Mau bilang apa Pak sama yang doain Mongol? Karena orang Manado kan kalau orang Belanda bilang kan ombeskov. Kita nyampe, gembala sidang di mana? Ya Tuhan belum. Malu, bertahanlah di Jakarta. Saya tidak pernah ragu dengan Tuhan. Karena saya dari Jakarta, dari Manado ke Jakarta, dari Bitung naik kapal laut. Dengan duit cuma 100 koin. Ada 4 biji koin duit 100 yang bulat gede warna putih. Duitnya masih ada di rumah sampai sekarang. Jadi untuk mengingatkan Mongol jangan sampai gua balik lagi ngamen. Jadi proses hidup saya jalanin saudara. Kerja, jatuh cinta. Tidak seiman dengan saya. Tapi saya berpikir wah gua kan terang. Dia gelap. Emang pernah gelap ngalahin terang? Belum pernah ada ceritanya coy. Kecuali Power Rangers.
Gue kan bukan Power Rangers, gue anak Tuhan. Mongol mikir, wah saya terang, harus bisa ngalahin gelap, nggak boleh gelap ngalahin terang. Di mana-mana pasti terang pasti akan menang. Putus. 4 hari lagi nikah, udah sewa gedung, ceweknya kabur ke Lampung. Galau. Anak Tuhan jangan galau, bos. Kekristenan anak-anak muda tuh nggak boleh galau. Kenapa kita galau? Karena keseringan nyanyi balonku ada 5. Itu doang, meletus balon hijau hatiku sangat. Nah cuman gara-gara balon. Ya ampun, anak kecil gara-gara balon hatinya kacau. Gimana gedenya? Jadi jangan kebanyakan nyanyi lagu balonku ada 5. Jadi kalau kita mau berani jangan itu, masa cuman gara-gara balon. Udah gitu balon warna apa meledak? Tabung gas 3 kilo warna apa? Tuh, sama. Pokoknya yang warna hijau pasti meledak. Ganti pokoknya. Nah, ya, saya santai. Bekerja, kerja kantoran, proses terjadi, kerja lagi, bangkit lagi dari keterpurukan. Karena saya punya moto bahwa saya harus bangkit. Orang mau bilang apa, mau ngolpe muka, yang penting gua harus bangkit. Karena orang Sulawesi Utara selalu bawa-bawa muka. Serius. Di Ambasador sini paling banyak restoran Nado tuh. Dulu coy, kita mau belanja nggak ada yang nanya. Sekarang nggak mau belanja pun ditanya, Mongol mau makan apa Mongol? Ih, ngeselin, serius. Orang cuma mau lewat ditanya mau makan apa. Dulu dicuekin. Pikiran paling mau minta sumbangan leko mangisi barang. Mumet. Serius, saya nggak pernah malu. Kekristenan mengajarkan kita untuk berani. Berani memilih. Saya dulu ngurusin idol. Bos gua dulu artis. Syuting sinetron bos gua main kiu-kiu. Ada polisi. Mongol disuruh duduk. Bos gua kabur. Coy, Manado setengah Cina, dia kartu ada modal, nggak mungkin cuek. Wow. Kak ganti, ada doi kita, ada modal, buduh, ada doi coy. Saya tahu main kiuku nggak pernah kalah, karena main judi itu jujur dilarang. Siapa yang bilang main judi boleh jujur? Jangan jujur main judi. Judi itu kan artinya jujur dilarang. Main kiu-kiu. Gue duduk, set. Dibagi kartu gue pegang, bunyi jangan bergerak. Loh pak, gue belum mengambil duit nih. So ketangkep gue. Boleh tanya semua orang di lokasi studio. Di Persari, saya dibawa ke kantor polisi, melewati fase masuk penjara sampai ke Cipinang. Cuman gara-gara kiu-kiu. Harusnya bisa bebas. Kedip jadi, ternyata tembus. Ini fase yang paling luar biasa. Bahwa di saat saya masuk penjara, saya selalu berdoa. Waktu saya ketangkep, saya bilang begini, Tuhan kalau memang ini prosesmu, perlihatkan kepada saya ujungnya enak. Saya selalu doanya begitu, Tuhan perlihatkan ujungnya itu pasti enak. Betul. Nyemplung ke Polsek Jagakarsa, SP2 turun, berarti tahanan kejaksaan. Udah nggak bisa lagi damai itu. Udah nggak bisa kedip-kedip, nggak bisa tuh. Pindah ke Cipinang. Itu berangkat pucat pak, pakai puasa. Karena kita udah tahu penjara pasti gebukan ini itu. Puji Tuhan Mongol nyampenya ke penjara yang baru diresmiin. Baiknya Tuhan nih. Lihat, pokoknya orang mau mereka-rekan jahat, tapi tetap endingnya ada di Tuhan. Nyampe itu penjara masih kosong. Jadi otomatis gue belum digebuk orang, nggak ada begitu. Nyampe Cipinang beli kamar, bos. Dan apa yang terjadi saudara boleh tanya ke Rutan kelas 1 Cipinang. Saya adalah ketua gereja pertama Rutan kelas 1 Cipinang. Saya yang meletakkan fondasi untuk ada ibadah gereja di penjara Cipinang. Dan saya mengkhususkan karismatik
yang boleh khotbah di situ. Bukan nggak boleh gereja lain. Gereja yang lain udah di LP sama di narkotik. Nah di gue enggak. Gue cari pendeta yang datang khotbah yang tidak menghakimi orang, tetapi yang mau kasih tahu dosa itu dosa. Jangan yang oh nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, mungkin nyuri dikit nggak apa-apa gitu. Gua maunya dosa is dosa. Di dalam pakai ibadah tepuk tangan, ada keyboard, pakai persembahan. Di gereja seberapa persembahan bukannya masuk diambil. Ya kan copet juga ibadah ya. Copet juga ibadah, dumeleng dikit hilang-hilang di dalam. Kalau di gereja saya tidak. Dan dari situ saya mengajarkan banyak hal. Keluar saya dari penjara, dinyatakan bebas. Sidang hari Selasa, pulang hari Rabu. 2 bulan kemudian saya jadi artis. Jadi saudara ingat, proses hidup kita itu jangan mundur. Di saat kita menghadapi proses, jangan lari, hadapi prosesnya. Karena Tuhan yang janji, ujungnya pasti enak. Jadi jangan tuh nggak usah pak. Kekristenan nggak cengeng. Cengeng buat orang meninggal doang. Tapi kami di Manado, saya sekarang lagi protes-protes tuh sama orang Manado. Di Manado kalau orang meninggal ditaruh Alkitab. Giliran hidup nggak baca, mati dikasih. Ngapain? Malu kira ntar dia di dalam kubur jam 12 malam bangun doa pagi? Nggak mungkin, udah meninggal. Yang udah baca Alkitab lebih dari 1 kali coba angkat tangan. Lebih dari 5 kali coba angkat tangan. Lebih dari 10 kali coba angkat tangan. Lebih dari 15 kali coba angkat tangan. Saya udah 18 kali baca Alkitab sampai selesai. Anda tahu kenapa kekristenan harus baca Alkitab? Karena Alkitab itu firman. Di saat kita menghadapi masalah, pasti akan muncul nih rema. Jadi jangan lari pak. Anda bisa tahu dari mana Yesus, Alkitab melarang kita ngucapin selamat ulang tahun jam 12 malam. Karena baca Alkitab. Amsal 27 ayat 14, janganlah pernah mengucapkan kata-kata selamat di pagi-pagi hari sekali. Karena hal tersebut akan kuanggap kutuk baginya. Nah, hening semua langsung. Hah? Dilarang ternyata. Kenapa? Karena jam 12 malam kan Mazmur 127. Sia-sialah engkau bangun pagi-pagi karena aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat ia sedang. Nah lu bangunin orang lagi diberkati tuh. Nge-PA bener loh. Jangan dibangunin. Orang tidur lagi diberkati Tuhan. Nah lu bangunin. Biasanya orang lagi tidur dibangunin mumet otaknya. Nggak jadi berkat, jadi kutuk. Tuh, oleh sebab itu rajin baca Alkitab. Kemarin saya pelayanan di ibu-ibu di Karawang. Paling enak tuh, ibu-ibu coy. Saya cuman gara-gara 2 materi, langsung pada nggak senyum. Anda tahu gara-gara apa? Tato alis. Saya bilang jangan ditato. Ih, Mongol kamu kurang ajar ya. Kok ngelarang sih orang duit-duit gue? Duit-duit ibu. Tapi tato itu nggak bagus di endingnya. Bagus di awalnya. Usia 22 tahun lu tato keren. 70 mumet. Karena emak gue juga begitu. Mama saya ditato di Hongkong cuman pingin seperti Teresa Teng. Ya liang tau pia wotes Tian Mimi. Sekarang mumet ke gereja, ibadah jam 9, jam 6 dia udah make up. Mumet, alisnya rontok. Udah turun ke bawah, jadi harus pakai batu es. Mumet waktu muda, jelek tua. Jadi buat cewek-cewek cantik, mikir lu mau tato atau sulam. Sulam per 6 bulan masih lebih bagus daripada tato seumur hidup pak. Emak gue sekarang mumet ke gereja serius. Di mumet-mumet, aduh so ciri sayang. Ini bagaimana ya mami pe alis. Jadi dia ke gereja, tetap ke gereja tapi alisnya gede banget 2 jari loh.
Fase berlaku sempurna. Saya tidak pernah ribet dengan hal apapun. Orang mau bilang, Mongol kok lu di film, lu main film. Saya udah 32 film yang saya main. 2 film tembus festival luar negeri, 1 di Prancis, 1 di Thailand. Tembus festival film Cannes di Prancis, adiknya Oscar. Tembus berangkat. 1 film festival film horor, menang bahkan. Sehingga ada masalah, yang penting duit. Komik 8 film saya yang paling fenomenal, cuma 2 minggu 1,6 juta penonton. Modal cuma 700 juta, dapatnya 44 M. Terus orang nanya, bonusnya ngapain Mongol? Gua beliin Ferrari. Muka boleh apa adanya, tapi gua beliin Ferrari. Nggak kredit, saya beli cash. Orang nanya, lu kenapa beli cash? Alkitab ngelarang ngutang. Bapak udah baca Roma 13, nggak boleh berhutang, tapi boleh minjem. Roma larang kita berhutang, tapi Ulangan 28 boleh minjem. Karena engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Penggenapan. Saya minjem ke hambanya, hambanya ngasih. Kan digenapi, dia ngasih pinjaman ke Mongol, dia sendiri kagak minjem. Berarti boleh minjem, gak boleh ngutang. Langsung tuh pada potong kartu kredit, tapi kerjaan curhat terus tuh. Tapi saya boleh jujur, saya tidak berhutang, tidak minjem. Orang nanya, kenapa Mongol? Jadi saya selalu bilang bahwa kekristenan itu simple, yang membuat nggak simple otak kita. Oleh sebab itu coba nanti ingat baik-baik Roma 12 ayat 3. Nggak usah memikirkan hal-hal yang di luar yang bisa engkau pikir, tetapi hendaklah engkau hidup sedemikian rupa menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nggak usah terlalu ngumet mikirnya, Pak. Nenek gue dari Cungkok pelarian, Pak. Kami keluarga bangsawan yang kabur dari daerah asal kami. Nenek gue lari dengan bawa perhiasan seabrek-abrek. Nyampe Jakarta 12 November 1921. Lagi perang. Dia lagi buang air, tak tahu bom jatuh. Dia nanya sama gue mau cebok apa lari? Orang dulu nggak mikir cebok, Pak. Yang penting selamat dulu. Jadi gue tanya terus, sama cebok di mana? Udah gampang, ada daun pisang jadi. Lah kalau nggak ada daun pisang apa yang dipakai? Akar pohon lu dudukin, lu gesek. Zaman dulu begitu, Pak. Gue boleh jujur, zaman dulu orang mikir apa sih, Pak? Emang sama lu mikir mau cuci tangan? Cuy, lagi perang. Emak gue modalnya cuman bedak FIFA nomor 5. Menikah seumur hidup sekali, Pak. Sekarang Indonesia dikit-dikit jerawat muncul, RH, Natasha, RH. Nggak usah, laki-laki mencari perempuan itu dilihat dari akhlak dan hatinya, bukan mukanya. Itu jadi buat cewek-cewek jangan sok-sok cantik, biasa aja. Lu kecantikan bedak lu tebel, lu keringetan jadi cendol. Santai aja. Jadi saya selalu bilang santai. Karena buat saya nggak mau ribet, serius. Nenek saya meninggal 106 10 hari. Nyampe 106 dari pihak papa, dari pihak mama 100 pas. 100 tahun dia tiup ulang tahun, dia bilang dia mau tidur, ternyata udah dipanggil Tuhan. Gua nanya kenapa bisa nyampe cepet. Solusinya cuman gampang. Harus sakit budek. Biar di saat dipanggil Tuhan lu nggak denger. Umur panjang. Gini, ternyata nenek gue budek dulu, jadi dipanggil gara-gara keseringan kejatuhan bom budek. Jadi ternyata dipanggil Tuhan dia nggak denger. Cinio nggak bang. Lu 100 coy, serius. Nenek saya meninggal nggak, Anda tahu ngapain meninggal? Gara-gara di dapur jatuh. Tuh, kalau dia tidur dipanggil nggak denger, dia jatuh, dikagetin, kaget. Dia duduk. Ternyata rusuk 2 tuh nusuk paru. Cabut mati, nggak dicabut mati. Udah, tewas. Saudara nanya, terus lu dapat apa? Bantal.
Saya dapat bantal, Pak. Gua diejekin sama Cece, cuman bantal doang. Dia nggak tahu ternyata 80 kilo mas di dalam bantal. Ibu-ibu zaman dulu nyimpen perhiasan ternyata di bantal. Bukan di dompet, di bantal, Pak. Beli itu apa? Tusukan kebayanya dimasukin bantal, kalung bantal, semua bantal. Bantalnya bau apeknya, haleluya. Ternyata zaman dulu nggak pakai sampo, santan kelapa, Pak. Kainnya gua buang di kolam, meninggal ikan. Ini apeknya minta ampun. Sampai sekarang saya masih tetap melayani. Di saat saya dapat duit, penghasilan per bulan 285 juta, saya diperhadapkan pada dilema perpuluhan. 10%, Pak. Berasa pingin pindah. Sebelah 2,5%. Deh gua kan Cina, Pak, nyari yang murah deh ye. Ntar balik lagi nggak apa-apa ye. Bener loh, sebelah kan per tahun ngasihnya 2,5%. Deh kita per bulan. Gue jujur, gue Cina setengah coy. Gue mikir gila, sebelah lebih murah, cincai lah ya. Serius, gue jujur. Saya ngasih perpuluhan pertama 25.800.000. Pertanggal 1 saya antar ke gereja. Minggu pertama. 2 minggu kemudian saya ke gereja, Ibu Gembala cincin baru. Mumet kita pe otak. Oh Tuhan, kita pedoi itu Jujur. Manusiawi, gue mikir gila, duit gue dia beli cincin. Saya jujur nggak ke gereja 2 minggu. Saya bilang, wow, duit gue dipakai bogem beli cincin. Gua aja nggak make. Gua mikir-mikir, enggak, gua pindah gereja aja. Di satu waktu, saya masih ingat banget subuh, saya lagi doa pagi. Ingat, sempatkan diri Anda doa pagi. Saya doa pagi, Tuhan ajarkan saudara. Karena Tuhan tahu hati Mongol ini kayaknya berat soal duit. Dan Tuhan ajarin begini saudara, belajar dari Petrus. Gua tengking tuh suara, darah Yesus berkuasa. Ini kok Petrus sih, kan Petrus berkhianat, apa gua harus berkhianat? Aduh Tuhan, bukan, jangan lain. Enggak, ternyata Tuhan ajarin saya lewat Petrus soal menjala ikan. Ya toh, Petrus baru habis dari nyari ikan, ngiketin perahu. Yesus dari atas turun naik ke perahu. Yesus ngomong apa ke Petrus? Bertolaklah ke tengah, ke seberang. Dan nyampe di seberang, Yesus ngomong apa? Tebarkanlah. Petrus protes atau enggak? Protes. Kan dia ngomong, Tuhan udah dari semalam, udah kiri kanan, kenapa Petrus protes? Petrus keturunan nelayan. 4 generasinya Petrus nelayan semua. Yesus anak tukang kayu, Pak. Dia yang bikin meja bapaknya. Di Passion of the Christ kan bikin meja. Karena tukang kayu. Sekarang kita nanya, suruh nyari ikan, jagoan siapa? Di jagoan Petrus. Oleh sebab itu Petrus ngomong udah kiri kanan. Tetapi kalau saya baca 8 Alkitab, terjemahan asli, bahkan yang bahasa Arabik, ternyata di situ semuanya koma. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Ternyata ketaatan itulah yang membuat kita diberkati, bukan jumlah uangmu. Jadi Anda mau diberkati, taat Pak, kasih perpuluhanmu. Kenapa kita nggak mau ngasih? Karena jumlah. Kenapa jumlah? Karena dikumpul per bulan. Bisa kok dikasih per dapat. Esther dikasih duit, dikasih harta oleh Ahasiaweros, langsung dititip 10% lewat Mordekai, bawa ke rumah Tuhan. Ribka juga melakukan hal yang sama. Jadi saya sekarang kalau dapat nih, hari ini dapat PK, langsung saya kasih ke gereja. Kenapa? Kecil. Yang jadi mumet kalau dikumpul. Gua nggak mau ngasih kalau ngumpul, serius loh sudah. Darah Yesus. Aduh, apalagi kemarin saya Desember sampai 600 juta. Berapa DP perpuluhan? 60. Bapa di sorga, kami cintakan. Langsung
lain lagunya Pak. Tapi di saat saya setiap kali show selalu dapat, saya langsung kirim ke gereja. Penjelasannya perpuluhan. Karena kecil, kalau 25 juta berarti masih 2,5 juta. Aman. Yang membuat kita berat karena dikumpul. Jadi buat Anda yang memilih perpuluhan supaya nggak berat, langsung kasih perdapat transfer ke gereja. Karena rekening gereja itu kan dikelola gereja. Masalah duitnya disalahgunain bukan urusan kita. Kita bukan anggota KPK sorga, santai aja. Santai aja. Serius. Tapi bahwa perpuluhannya di mana Anda berjemaat. Anda udah di gereja di sini, jangan pindah gereja cuman karena mujizat. Di gereja Anda pun bisa mujizat ada selama Mazmur 103 berlaku sempurna. Sembah aku, puji aku. Alkitab bilang maka dosamu seujung timur ke barat aku ampuni. Kesuksesan hidupmu aku beri. Adanya di mana? Di hadirat Tuhan. Jadi nggak usah ngejar pendeta, bos. Lo kalau dia khotbah di Bogor lu ngejar. PA berarti. Saya mah terang-terangan aja. Kalau kita ngejar pendeta, aduh gila Mongol gue sakit gigi, ada jemaat ke pendeta itu Mongol sembuh. Lu beli ponstan juga jadi, bos. Nih otak Cinanya gue keluar. Lu ngapain ribet-ribet bayar tol 200.000, ini lu beli ponstan dapat 5 papan. Tak ribet kitanya, Pak. Dalam hadirat Tuhan itu kita bisa sembuh. Dalam hadirat Tuhan setan pun kabur. Boleh tanya semua pemimpin gereja setan di dunia, yang paling pertama ditakuti itu kuasa pujian penyembahan. Coy, lu di sini lagi ada penyembahan, mau setan dibawa pun dia kabur. Karena di saat pujian penyembahan kita nyampe, itu kalau orang Amerika bilang tuh angel rose. Bukan malaikat berbentuk bunga ros, bukan. Ada malaikat bunga loh, Mongol. Ih, malaikat bunga. Maksudnya malaikat itu datangnya seperti bunga ros, bunga mawar, berlapis-lapis ngejaga pintu gereja. Kemana Anda pulang ada 2 yang jaga, bos. Kurang hebat apa Anda? Bukan lagi polisi yang jaga, Pak. Malaikat surgawi. Jadi kalau saya sekarang ditanya orang, lu nggak takut? Lu ngapain takut? Gue mau nanya, ya makan babi coba angkat tangan. Ayo, yang makan babi coba angkat tangan. Di sini nggak makan babi ya? Yang makan babi angkat tangan. Kekristenan menjadi hebat karena kita makan babi, Pak. Pak, kita punya 2 alasan kenapa Kristen hebat. Karena kita punya juru selamat namanya Yesus Kristus. Kedua, makan babi. Kenapa makan babi hebat? Yesus pernah ngusir setan di Gerasa. Setannya masuk mana? Yang minta masuk ke babi setan apa Yesus yang nyuruh? Setan yang minta. Gue ke situ ya. Tuhan bilang, oh ya udah sono. Berarti babi ada apa? Lah kita makan babi, kita makan apa? Selesai. Kenapa ribet, Pak? Jadi kalau ketemu setan, ada orang kerasukan setan, nggak usah ribet. Darah Yesus, nggak usah. Bisikin telinga, jangankan lu, nenek lu pun gua hajar. Pulang, Bang. Simple. Kenapa harus ribet? Yang membuat ribet itu karena otak kita mikir terlalu ribet. Santai kok ngadepin hidup. Orang nanya sekarang, Ngol, terus kalau lu nggak jadi artis ngapain? Ya gue tetap jadi orang. Lu kirain gue jadi pocong? Lu kok nggak jadi artis ditanya? Kita juga pada aneh, pocong ditakutin. Pak, pocong itu nggak usah ditakutin, dia nggak bisa bunuh kita kok. Kan diikat tangannya. Dia mau ngapain, Pak? Tapi Mongol dia ngejar-ngejar, ya dia ngejar kan minta tolong bukain. Bukan nakutin. Jadi kalau ada pocong lompat-lompat, lu ikut lompat, ngapain bro, ngapain? Kenapa pingsan, Pak?
Dan pocong lu nggak usah ditengking, darah Yesus nggak usah, telinganya masih ada kapas, nggak denger. Jadi orang suka nanya, jadi ngusir pocong pakai apa Mongol? Portal bos. Sepinggang, dia nggak bisa log. Ini tinggi amat nih portal, gue pulang ah. Serius, saya pernah stand up di depan Pak Ahok, saya ngomong begitu. Saya bilang, Pak, di saat Bapak jadi gubernur, tolong nanti semua pemakaman jam 10 malam portal tutup, biar mereka di dalam nggak keluar. Karena nggak mungkin juga. Aneh juga, sekarang lagi heboh-heboh suster ngesot lagi. Pak, suster ngesot itu apanya yang ditakutin sih Pak? Kan dia ngesot. Lu jalan cepet juga dia yang ribet. Lu kita ketemu suster ngesot kabur, kita lari, susternya yang manggil, Pak jangan buru-buru dong, susah nih. Lu kenapa ribet? Kita yang ribet loh Pak, sebenarnya setannya mah santai Pak. Suster ngesot itu cuma di rumah sakit, nggak mungkin ke rumah. Ibarat dari rumah sakit Koja Tanjung Priuk mau nakutin orang di Warakas, nggak mungkin bisa nyebrang. Dia lagi goblok, kontainer balik lah. Dia balik sampai subuh. Jadi santai-santai aja Pak. Jadi nggak usah ribet. Buat yang gendut, yang gemuk, tolong kurusin Pak. Ya pintu surga Alkitab yang ngomong lo sempit. Takut lu nggak masuk gitu. Alkitab yang ngomong pintu surga itu sempit, berarti gemuk masuk? Enggak. Kurusin Pak. Gara-gara saya ngomong begini, saya dimarahin papi rohani saya Pak Gilbert. Di khotbah tuh di acara Paskah, ada anak gue bilang gue nggak masuk surga. Aduh, gue langsung aduh Tuhan gue lagi nih. Diteriakin, bilang sama dia, gue hamba Tuhan, kami punya pintu khusus. Enak banget hamba Tuhan punya pintu khusus. Dia ngomong jangan-jangan Mongol yang nggak masuk surga. Dia lupa gue setengah Cina. Tenang, tetap kita punya orang dalam. Aduh, santai bro, santai. Ntar kita meninggal tinggal telepon bro, gua di luar jemput. Nah jemput. Aduh. Jadi kekristenan itu menjadi indah di saat kita santai. Kalau kita terlalu ribet, nggak akan pernah ketemu. Boleh tanya sekarang dilematis soal perpuluhan kan lu gak lagi booming. Ada gereja yang tidak menyetujui perpuluhan. Ada gereja yang bilang begini, ada yang gereja bilang begitu. Tapi selama di mana Anda berjemaat, ikutilah di situ, jangan pindah-pindah lagi. Saya kasihan loh ngeliatin gereja makin, aduh, mengklaim gua jemaatnya 5.000 orang. Coy, enak segini loh. Serius, nggak masuk kita tahu orangnya. Nggak masuk dia udah 2 minggu. Kita bisa berkunjung, kenapa nggak ke gereja? Lu kalau 10.000 orang jemaatnya, lu hafal pendetanya muka lu? Belum tentu, kecuali lu Sarini dihafalin. Lu kalau nggak terkenal kagak dihafal, udah 5 bulan meninggal baru ketahuan. Jadi kalau menurut Mongol, Alkitabiah memang mintanya lebih enak kawanan kecil daripada rombongan. Jadi santai aja. Saya bukan berarti anti gereja banyak jemaatnya, tidak. Tapi saya selalu mencari gereja yang enak sedikit tapi kualitasnya terlihat. Iya toh? Daripada banyak ngadepin hidup bunuh diri. Mending sedikit bisa sharing habis ibadah, ada doa khusus. Kita masih boleh datengin orangnya. Kalau pendeta yang lain udah pindah. Kemana Bapak? Udah khotbah lagi di Cawang. Ke Cawang, lu nyusul sampai di sono udah persembahan, pasti kita nggak mau masuk, rugi. Aduh Tuhan Yesus ampuni. Aduh. Jadi buat teman-teman semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, nggak usah ribet, adepin hidup ini dengan santai. Saya waktu cuma 30 menit, 35, kayaknya udah habis. Soalnya panitia udah mikir, ya ampun kalau lebih lagi berapa lagi Mongol PK-nya, ribet lagi. Termasuk jual speaker buat bayar nggak? Enggak lah. Saya selalu bilang, ingat, untuk undangan acara hari ini tidak ada pembicaraan soal fee.
Ya, jadi nggak usah terlalu mikir, yang penting tetap kasih. Karena Alkitab yang ngomong ya hamba Tuhan harus tetap disejahterakan. Jadi saya juga evangelis, saya evangelis juga Pak, saya khotbah di gereja, tapi saya selalu bilang saya tidak mau berkhotbah. Karena Timotius pun tidak melangkahi Paulus. Paulus tetap yang khotbah, Timotius hanya sharing di kawanan kecil. Jadi saya juga evangelis dari Departemen Agama, saya juga khotbah. Dan enaknya Anda undang saya kalau berkhotbah adalah saya nggak boleh terima PK. Karena kalau terima PK, OTT, operasi tangkap tangan. Jadi saya pelayanan juga kemana-mana, tapi saya lebih suka ke anak muda. Karena saya juga masih muda. Yang percaya buta. Saya punya anak satu, anak saya cewek, putri satu. Tapi saya seorang duda, karena saya menikah dalam Tuhan. Tapi istri saya memilih berpisah sebelum saya jadi artis. Alasan dia nggak kuat hidup karena rezeki saya waktu itu masih kerja kantoran. Jadi istri saya bilang, aduh Tuhan, nyak kuat kita hidup dengan gaji cuma 4 juta bagi dia. Namanya juga Manado tuh, 1000. Bilang gereja di ambasador, ternyata nongkrong. Ibu-ibu Manado kalau ke ambasador ngapain kalau nggak nyari-nyari Louis Vuitton dibawa. Aduh, termasuk Mongol, saya juga jujur, saya belum pernah beli barang branded. Karena buat saya kesia-siaan kalau saya harus beli barang 62 juta, cuman karena buat gengsi. Saya beli Ferrari, saya beli, tapi 2 minggu kemudian saya jual kembali. Kenapa saya jual? Karena saya nggak tahu bawa mobil. Tanya yang jemput, saya pakai sopir Pak. Dan sopir Mongol lebih ganteng dari gue. Nanti kalau gue ikut di mobil dia, dikirain gue yang numpang. Ini gak enak tuh. Gue jual aja. Saya jual rugi 400 juta lebih. Tapi gak apa-apa lah daripada juga kesia-siaan cuman taruh di rumah. Karena saya tinggal di Mampang, di Pondok Jaya. Anda pasti tahu 2 jam hujan pasti apa yang terjadi. Nggak banjir Pak, cuman air masuk. Air masuk. Soalnya itu kan jalanan kali dijadiin kompleks. Jadi dia masuk, berarti kan nggak banjir. Itu memang dia masuk, itu punya dia. Jadi kalau Anda banjir jangan marah, itu punya dia. Lu yang PA, ngapain situ tinggal? Aduh. Jadi saya selalu bilang, Anda nggak boleh nyalahin pemerintah daerah, nggak boleh nyalahin gubernur kalau banjir. Berarti Anda yang salah, itu alur air. Kok pindah? Sebelah gua ada orang karismatik, tingkat dewa. Diumumin di musola, air dari Katulampa udah masuk. Mungkin 5 jam lagi nyampe di sini. Jadi tolong semuanya yang punya alat elektronik naik ke lantai 2, kalau nggak punya pindah ke musola. Ibu sebelah enggak. Bu nggak pindah mau dibantu? Enggak Pak Mong. Kami punya iman yang besar. Mama iman yang besar berarti gua nggak besar nih. Aduh, gua langsung gak enak. Aduh, hamba Tuhan nggak jadi contoh. Sebelah iman yang besar. Waduh, minyak urapan darah Yesus berkuasa. Gua tinggal. Besoknya gua dateng air seleher. Mamanya Mongol coy. Gua tanya, masuk Bu? Ibunya ngomong, iya Pak. Ini sepertinya di rumah kami nggak sehati. Ih nggak sehati Ibu, PA ini banjir Bu. Aduh, ribet banget. Gua kerjain lagi tuh si ibu. Ibu kalau banjir jangan menggunakan minyak urapan. Justru baut kalau ditaruh minyak lebih tambah bagus longgarnya. Ini minyak coy, dicampur air, tambah banjir. Jadi Pak Mongol apa bagus yang harus kita lakukan? Tongkat Nabi Musa. Itu paling bener. Ibunya sampai sekarang kan negur. Karena gua bilangin tongkat Nabi Musa. Ibu doa tanya Tuhan di mana tongkatnya. Ini kan? Lu taruh depan rumah, bubar air Pak. Ini muter. Itu logically-nya kan? Oh jadi, mau tanya dulu, lanjut atau enggak? Oke. Lumayan kan gratis. Stand up comedy termahal loh diundang. Aduh. Pengalaman hidup luar biasa Tuhan buat yang nggak pernah kita pikir. Itu Alkitabiah. Nggak pernah kita pikir, nggak pernah kita rencanakan. Tapi kalau Tuhan udah jadikan itu buat kita, pasti akan jadi buat kita.
Diundang makan siang ke Istana Negara, Pak. Widih. Biasa makan sate di pinggir jalan, sekarang di istana. Siang-siang dijemput. Bedah. Kita udah nongkrong, bunyi Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Kita berdiri. Bedah. Salaman, dia nanya, Mas Mongol apa kabar? Sering saya kebetulan sama Pak Jokowi. Tahu-tahu diajak, ayo kita makan. Ribetnya kami adalah tuan rumahnya yang paling pertama ngambil nasi. Pak Jokowi. Dia ngambil secentong. Gua sama Om Indro lihat-lihatan. Ya, secentong doang Om. Nih kita udah mikir coy. Kita udah lihat makanannya. Wow, ada sayur api, teratai api gitu. Ini coy, aduh. Secentong doang. Lu mau ngambil berapa lauk juga nggak enak, kebanyakan lauk daripada nasi. Jadi udah mau tidak mau ya udahlah secentong. Kita ngobrol depan-depanan sambil makan, sambil ngobrol sama Pak Presiden. Tahu-tahu nasi habis. Lauknya masih ada, nasinya habis. Lihat-lihatan lagi kita. Maksudnya ngodein, Mongol duluan berdiri, kalau gue berdiri pasti semua akan ikut. Lah gue juga nggak berani kan. Aduh Tuhan, nggak bisa ngambil. Tahu-tahu kita mau berdiri, pas pampres pindah. Tadinya di belakang meja, dia ke depan meja. Langsung gue nelen ludah, goblok ini kalau ngambil meninggal kita. Aduh Tuhan Yesus. Terpaksa tahan, nggak nambah. Gue Manado bro, 1 leper kurang. Lu nggak percaya Nor, ke jembatan Nor di sini orang Manado makan tuh 5 sendok, 5 leper basari itu baru aduh ini cuman 1 leper. Aduh, gua nggak mau rugi. Selesai kita ngobrol, foto bersama. Mongol foto berdua doang sama bapak sambil jabat tangan, terus gue langsung bisikin, Pak bungkus ya. Pak Jokowi setengah ngeliat, hah? Oh lah, cuy gue Manado Pak, kami Manado ada budaya babungkus. Mau ke pesta manapun pasti babungkus. Oh mati. Jadi santai aja Pak. Puji Tuhan berjalan semua dengan indah. Apa yang saya nggak pernah bayang, saya nggak pernah berpikir bisa jadi seperti sekarang. Tetapi orang nanya kenapa bisa? Karena fase yang saya udah lewati, udah buat Tuhan itu udah cukup untuk saya bisa dipromosikan jadi lebih dari yang sebelumnya. Orang Manado nggak bisa berpikir loh Pak, harusnya ganteng jadi artis. Ini kok begini? Gitu. Saya di Manado pulang kampung, aduh, nggak ada yang minta foto. Serius gua ke ambasador mumet orang minta foto, serius di Manado dicuekin, cuman oh dia begitu doang. Kalaupun minta foto pakai ditarik-tarik, sini Mongol, ya ampun, aduh gua artis ibu bukan ikang. Tapi mau gimana ya, biarin aja lah, mau marah juga berdosa. Pak Gilbert juga udah bilang, Mongol baca Lukas 15, 16, 17, Yesus pun di kampungnya nggak dikenal, apalagi lu. Ya udahlah, Yesus aja nggak dikenal, apalagi Mongol. Dia pasrah-pasrah aja. Ini terakhir aja ya. Soalnya ambasador udah mau tutup. Pokoknya buat semua yang hadir hari ini, nggak usah takut menghadapi hidup. Kita punya Tuhan yang ya dan amin. Kalau dia tidak menjawab doa kita, jangan kecewa. Berarti masih ada sesuatu yang membuat dia nggak mau ngasih. Jadi jangan bilang, wah Tuhan ini kurang adil, masa Mongol begitu dapat gue kagak. Berarti ada sesuatu yang belum saatnya Anda terima. Jangan maksa. Terus kalau Anda mau jadi orang yang diberkati Tuhan, ya jangan pindah-pindah gereja. Saya tidak setuju pindah gereja. Jadi kalau ada yang marah, Mongol kurang ajar, tetap nggak boleh pindah gereja, karena iman bertumbuh di gereja lokal. Kalau lu pindah-pindah berarti lu nggak akan pernah bertumbuh, karena setiap gereja beda pengajarannya.
Gereja yang satu bilang merokok boleh, gereja yang satu bilang merokok nggak boleh. Ribet kita diperhadapkan. Tapi kalau kita punya gereja lokal, udah ada aturan mainnya yang kita harus sepakati bersama. Jadi merokok boleh atau enggak? Kenapa enggak boleh? Mau rusak kesehatan. Terus kita nonton film bokep enggak? Sama aja Pak. Alkitab enggak ada tulisan melarang kok. Ada cuma di pompa bensin. Ya kan? Tapi orang nanya, lu hamba Tuhan dari gereja karismatik ngerokok tidak? Saya tidak merokok. Kenapa saya tidak mau merokok? Karena kitab Yoel, siapa yang mengeluarkan asap dari mulutnya, kekejian di mataku. Coy, lu ngerokok ngeluarin asap dari mana? Dari mulut. Gak mungkin asap lu telen, gak mungkin. Pasti asapnya dari mulut. Alkitab bilang siapa yang mengeluarkan asap dari mulutnya, kekejian di mataku, berarti gak boleh ngerokok. Jadi ingat, gak boleh merokok karena keji di mata Tuhan. Kalau soal sehat, nananya ke dokter bukan ke pemerintah. Bukan di situ peringatan pemerintah, rokok dapat menyebabkan begini-begini. Lu sakit nanya siapa? Dokter, jangan sama pemerintah. Karena di situ iklannya rokok dapat. Nih gue jalan, ih dapat rokok nih. Nah itu dapat, itu bisa kena. Lah kalau beli kan enggak. Tapi tetap ingat ya, siapa yang mengeluarkan asap dari mulutnya, kekejian di mataku. Jadi buat anak muda, berhenti merokok. Karena kalau tidak keji di mata Tuhan, orang yang keji di mata Tuhan, hidupnya nggak akan pernah diberkati. Saya dugem? Enggak. Orang nanya, mongol munafik, masih nggak dugem. Itu mau ngapain di tempat dugem? Mending enak doa malam dapat berkatnya. Anda pernah dengar saya ngedugem? Mumet gue dugem. Berisik, ngomong harus teriak-teriak. Sama siapa lu Cuy, ikan PA. Orang nanya, terus lu gimana ngol? Gue gak mau dugem, gue gak mau ngerokok. Hidup gue santai aja. Yang penting tidak jatuh dalam dosa. Saya duda, emak gue yang ngontrolin. Serius Pak, saya manggung, saya boleh jujur. Artis kalau manggung, kira-kira manajemen IO yang ngasih kita job, ngasih kita cewek nggak? Ngasih, karena salah satu trade buat kita. Kan dia dapat 20 juta. Otomatis dia nyari cabai-cabean satu, buat gue juga nggak kurang. Serius, dikasih kok sering banget. Saya bilang enggak. Kenapa Bang Ngol nggak mau? Anak gue cewek. Hukum kekristenan tabur tuai. Cuy, jangan sampai gara-gara gue anak gue yang kena. Aduh, jangan deh. Anak gue cewek. Cewek sama cowok, anaknya lebih enak cowok. 3 bulan sekali beli baju jadi. Anak cewek nggak bisa lihat bando. Serius, anak gua cewek jalan kemana-mana lihat jepitan rambut Ipi lucu, beli ya Pi, ambil aja satu. Anak cewek ngambil satu, enggak, serenteng. Saya gereja di Glow, keluar dari Glow cuma ada 2 mall, Grand Indonesia dan Plaza Indonesia. Gue kadang-kadang ngomong, di mana sih gereja Glow yang deket ada matahari? Kalau matahari kan ada noti. Ini kalau di Grand Indonesia nggak ada, jepitan 120 ribu. Anak cewek belinya nggak mau satu. Ih papi pelit, ih papi gimana sih Pi, nggak boleh begitu. Kan Cece ke sekolah kan 30 hari. Jadi harus belinya 30 Pi. Jadi biar ke sekolah Cece ganti-ganti, gonta-ganti. Nggak itu lagi, ih papi 120 ribu satu. Pak, gue Cina mikir. Nih notis 120 udah dapat 6. Jadi gue mikir nggak beli, kasir di belakang. Ya ampun, artis anaknya nggak dibeli. Terpaksa dilema, ya udah gesek deh Mbak, gesek. Nggak apa-apa. Anak besoknya ke sekolah dibawa tuh 30 biji. Kenapa dibawa sih? Ih, papi nggak punya kasih. Ih, nggak jalan segereja sih papi. Pi, kata Papi Gilbert, kita harus mengasihi orang. Nah di sekolah kan teman Cece kan banyak. Ya udah Cece bawa bagi-bagi. Nih gua yang beli, anak gua yang habisin. Aduh, begitu juga. Tiap hari duit jajannya 300 ribu per hari. Coy, gua kasih 20 ribu, dia nyahut, jajan samaan papi.
Dia nggak tahu saman gue 100 perak. Yang duit 100 merah ada burung. Karena 1000 buat bayar SPP. Ya kan 2020. Dia nggak mau. Gue penasaran, gue berangkat ke Pondok Indah. Gue tanya susternya, sus anak saya sini berapa jajannya? 20.000 Pak Momon. Hah? 20.000? Dia minta 300. Dia pulang gue tanya, Ces sini. Kenapa Pi? Kita mau jalan ke mall ya Pi? Enggak, Papi mau nanya, duit jajan berapa di sekolah? Segitu Pi. Segitu berapa? Ini segitu. Dia tahu dosa bohong. Segitu Pi. Oh tadi Papi ke sekolah kata suster 20.000. Segitu. Segitu Pi. Lah terus kembaliannya mana? Diambil oma. Ternyata emak gue coy taktiknya lebih gila dari dia minta duit gunain cucunya. Emak gua pulang gua tanya, Mami sini. Kenapa? Itu duit jajannya Cece kan 300.000. Katanya cuma 20.000. Berarti ada sekitar 280 di Mami. Oh mau hitung-hitungan. Oh, nih pegang aja di ATM. Nih ATM-nya Mami pegang aja deh ya. Ya, coy ibu-ibu kalau udah begitu udah ribet. Langsung gua kasih ATM-nya. Nih pegang aja deh. Karena kalau makin marah kacau dunia persilatan. Udah. Serius, karena ibu-ibu nggak bisa dibecandain. Serius loh, Anda tahu kenapa maling kundang dikutuk? Ya karena orang tuanya nggak bisa dibecandain. Loh, Bapak baca nggak maling kundang dikutuk karena apa? Karena melawan, tidak mengakui ibunya kan? Sekarang mau nanya, maling kundang ada di mana? Ada di pinggir laut apa di tengah laut? Di tengah laut, Pak. Zaman itu belum ada kacamata. Kita nggak tahu, mungkin matanya minus silinder. Jadi kan oleh itu mak gue bukannya. Emaknya sensi Tuhan gue. Langsung dikutuk kan, kasihan ganteng-ganteng jadi batu. Mending ganteng-ganteng jadi serigala. Saya main di sinetron itu. Main cuman sehari doang. Serius saya syuting cuman 1 jam. Cuman ngejar Aliando, bro ditabrak mobil meninggal. Habis. Yang penting 11 juta duit. Aduh udah makin habis. Terakhir. Habis ya kan pas doa berkat 10 menit toh. Habis. Terakhir. Anda sebagai orang Indonesia harus mencintai Indonesia. Jadikan Indonesia ini harga mati, jangan pecah lagi. Jangan pingin merdeka, jangan. Kita ini udah di Indonesia, nggak usah lagi pingin yang lain. Ada yang menggencet Kristen, santai coy. Tetap kita mau digencet bagaimanapun, Tuhan gak pernah tinggal diem. Justru di balik gencetan itu akan terlihat kemuliaan Tuhan. Jadi santai aja, kita dukung pemerintah Indonesia biar membuat Indonesia ke depannya lebih bagus. Jangan dulu underestimate terhadap Pak Jokowi, Pak ini. Jangan. Dukung aja dan. Serius, kita mau ngapain? Negara lain juga, coy Indonesia tajir, kaya raya kita, serius. Apa yang kita nggak punya Pak? Ikan tongkol aja kita paling banyak di dunia. Batu bara kita negara kedua terbesar di dunia. Emas 5 negara besar terbesar. Kayu negara kedua terbesar di dunia. Cabai terpedas nomor 2 di dunia. Kita sih sekarang cabai termahal di dunia Indonesia. Hari ini di pasar 220.000 sekilo. Serius. Itu cabai, belum cabai-cabean. Lebih mahal lagi. Semua kita punya. Semua kita miliki, tetapi ada yang nggak enak dari Indonesia. Apalagi yang nggak jelas, nama Budi. Kenapa nggak jelas? Masih ingat pelajaran sekolah ini Bu Budi? Tahu siapa orang tuanya? Nggak tahu. Penjelasannya cuman ini Ibu Budi ini. Tahu namanya siapa? Nggak ada, sampai kita meninggal juga nggak tahu orang tuanya siapa. Ini pelajaran aneh. Pelajaran gak jelas. Abang adek ke Bandung kok pisah mobil. Yang satu berangkat jam 9, yang satu 9.10. Nyampe di Bandung jam berapa? Kan gak konsisten, orang Saman itu belum ada jalan tol kok. Kok 3 jam lu baru nyampe Gadok, belum nyampe Bandung, Puncak Pas belum nyampe. Lagian abang adek semobil pisah mobil. Kan enak, Budi sama Arman semobil nyampe bareng. Kenapa harus pisah-pisah? Pelajaran SD kelas 3 matematika bab 7 halaman 28 begitu. Ngeselin.
Wati pergi ke pasar membeli telur 3 kilo. 1 kilo telur 7.500 dan Wati membawa uang 50.000. Bawa duit gocap beli 3 kilo, sekilo 7,5. Pertanyaannya berapa kembaliannya? Berapa? 20? Inilah letak negara kita begini. Siapa yang ke pasar? Kenapa lu yang ngitung? Sok tahu lu. Ya kan? Bener gak? Yang ke pasar siapa? Terus kenapa kita yang hitung? Emang lu tahu kembaliannya? Jangan sok tahu. Kita nggak tahu, mungkin Wati beli gorengan. Main di aduh, kalau ada pertanyaan begitu jawabannya gampang, Pak izin gua mau nyusul si Wati gitu. Jangan sok tahu. Pelajaran SD emang begitu. Siapakah yang menemukan bola lampu? Siapa? Thomas Alva? Itu salah. Jawaban yang benar siapa yang menyembunyikan? Karena Thomas Alva Edison menemukan, berarti sebelumnya hilang. Siapa yang ngilangin? Itu namanya PA. Jadi kalau kami stand up, memang stand up itu adalah genre komedi baru sebenarnya, tapi sebenarnya udah lama. Cuman baru booming lagi di Indonesia sejak zaman Raditya Dika dan Panji. Mereka lewat Kompas TV, saya Metro TV. Sampai sekarang kami masih tetap melayak, saya masih tetap manggung. Besok juga manggung, pasca lebih penuh. Besok pasca, waduh memang luar biasa. Jadi kita harus ingat baik-baik, kita jadi seperti sekarang karena penyertaan Tuhan. Kita jadi berhasil karena cinta Tuhan. Otomatis yang paling terakhir, tolong doakan pemimpin gereja Anda. Anda berdoa buat bangsa dan negara dipersilakan. Tetapi jangan lupa juga berdoa buat pemimpin gereja Anda. Jangan cuma Anda yang minta didoakan. Anda juga harus berdoa buat mereka. Pelajari Paulus. Paulus juga didoakan oleh mereka. Oleh teman-temannya di saat dia di pantai yang kapalnya tenggelam. Petrus di penjara, Paulus di penjara. Sahabat-sahabatnya tetap berdoa buat dia. Jadi hal yang sama berlaku juga buat di gereja. Anda jangan lupa juga mendoakan para pemimpin gereja Anda. Anda bergereja di sini, doakan gembala sidang. Kalau di sini sistemnya gembala sidang. Kalau sini sistemnya penatua, doakan penatua Anda. Karena dengan Anda berdoa buat mereka, itu namanya sinergi. Saling menguntungkan. Jadi Anda berdoa buat mereka, dia berdoa buat Anda. Apapun doa yang kita doakan, selama menggunakan dalam nama Yesus Kristus, pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Gak usah kecewa, gak usah stres. Besok masih ada Gio. Kebetulan saya dekat sama beliau. Sama, tanya nanti dia akan bersaksi. Gak dianggap. Serius, gak dianggap. Kami di Manado yang muka standarnya menakutkan. Cuman diliatin doang. Tapi coba lihat. Ariel Peter Pan 2. Suaranya serak-serak basah. Saya serak-serak becek. Saya main film udah 32, sinetron udah banyak, stand up udah seluruh Indonesia, seluruh dunia. Besok saya ada tur ke luar negeri, ke Amerika, Eropa dan Afrika. Tur Pak, duit lagi. Satu yang saya nggak mau, nyanyi. Saya udah dibikinin lagu bahkan, udah pernah rekaman di Musika Studio. Gua kabur. Karena gue tahu Pak, suara gue, aduh. Saya pernah pelayanan di GBI di Sunter, saya disuruh nyanyi Pak. Saya nyanyi lagunya Citra, Pertolonganmu. Pertolonganmu. Duh jemaat, nggak ada suara. Kirain Mongol hadirat Tuhan nyata. Ternyata mereka lagi doa Tuhan cabut nyawanya. Jelek suaranya Tuhan. Jadi saya nggak mau nyanyi sampai saat ini. Jadi buat Anda yang suaranya bagus, ikutlah nyanyi di atas mimbar. Nih, kalau di Church of Satan, ini namanya putra putri altar. Di kekristenan, di kitab Kejadian sampai ke Wahyu, semua penyembah Tuhan adalah putra putri altar. Di saat Anda menyembah Tuhan, jangan lupa Lucifer pemimpin pujian di surga dibuang oleh Tuhan ke bumi
muncul kitab Roma, aku mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kitalah pengganti Lucifer. Jadi nggak usah malu nyembah Tuhan. Gitu? Nyembah. Coy, enak di hadirat Tuhan. Saya di rumah juga begitu, tapi kalau mau menyembah Tuhan cari lagu yang pas. Penyembahan itu apa? Pujian itu apa? Terus jangan ambil ref. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Bagus buat penyembahan. Tapi awalnya kan King Kong. Jangan ambil tengah, Pak. Tengah itu jebakan. Banyak begitu lagi nyembah haleluya, tahu-tahu King Kong. Jadi kacau penyembahan gara-gara King Kong. Kenapa nama saya Mongol Stres? Kenapa orang bilang kenapa nggak pakai Mongol Sukacita atau apa? Kenapa Mongol Stres? Anda boleh cari di semua pelayanan, semua YouTube saya. Saya belum pernah pakai kacamata di mata. Nggak pernah begini. Selalu di sini. Kenapa? Karena mata saya nggak minus, ya minus otak saya. Udah makin malam, udah jam 7. Udah jam 7. Jadi terima kasih buat undangannya, saya bisa ada di sini, bisa melayani di tempat ini. Saya cuma ingin membuat Anda bersuka cita, buat Anda diberkati Tuhan. Ambil yang positifnya, jangan ambil yang negatifnya. Yang pasti adalah besok hari Minggu datang beribadah. Dan saya mengusulkan kepada pemimpin gereja, kalau boleh ada Bible teaching. Bukan sekolah Alkitab, tapi semacam pendalaman firman. Karena sekarang kesesatan di luar sana, dari segi biblikal mereka jago. Mereka menguasai banyak hal dengan tentang Alkitab. Bahkan mereka punya referensi yang luar biasa banyak. Tetapi dengan kita belajar Alkitab, kita belajar tentang teori keselamatan, kita belajar tentang Roh Kudus, kita belajar tentang memberi, kita belajar tentang iman. Itu meletakkan pondasi yang indah buat kita hidup. Jadi di saat kita punya pondasi, Alkitab berkata tadi khotbahnya keren banget. Mau ada badai sebesar apapun, selama rumah itu dibangun di atas batu, itu aman, terkendali. Jadi kalau besok nanti ada kalau istilah gereja-gereja GBI, som atau kom itu sama aja. Kalau di gereja Gisi itu SPOP, Sekolah Pertumbuhan Orang Percaya. Itu adalah pengajaran buat kita untuk kita menghadapi hidup jangan ketakutan. Berarti kita punya pegangan. Jadi kepada pemimpin gereja, yuk kita didik teman-teman, saudara-saudara seiman kita untuk dalam hidup mereka bisa tetap jadi umat yang lebih dari pemenang. Amin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh sukacita buat kita. Karena Yesus lahir, Yesus datang membawa damai buat kita. Dan kita akan mengimpartasikan damai ini di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam.